Ya, warga Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi warga Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar kota Bandung. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber atas nama Bapak Rahmat Jabaril, di sini sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung. Sampurasun Bapak. Sampai. Iya, apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah, baik-baik. Iya, boleh Bapak barangkali diperkenalkan? Oke, nama saya Rahmat Jabaril, saya Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung. Ini masa transisi, masa akhir, masa jabatan saya. Kemudian program dari Dewan Kesenian Kota Bandung adalah salah satunya merekomendasikan kegiatan Art Braga gitu ya. Nah, teman-teman semua, di belakang saya ini banyak karya-karya lukisan dari komunitas anak di Bandung. Ini dalam rangka salah satunya meramaikan atau berpartisipasi dalam meramaikan Art Braga kedua, seperti itu. Nah, iya. Baik, ya mungkin Pak bisa dijelaskan untuk pameran seni rupa sendiri nih, ini mulai kapan berdirinya dan awalnya bagaimana, boleh diceritakan kepada warga Bandung? Untuk pameran seni rupa anak dan difabel ini pameran yang kedua di acara Art Braga. Art Braga ini tahun kedua tahun ini tuh. Mereka para perupa anak-anak dari berbagai komunitas di Bandung dan di Difabel gitu ya, di Bandung. Mereka sebetulnya memang sudah lama berkegiatan berkesenian gitu ya, berkarya rupa seperti itu. Ini kebetulan untuk tahun ini itu ada yang ikut itu dari komunitas Tabu, dari SMP 18, terus dari pesantren Al-Kasaf, terus kemudian dari SD Juara Cimahi, SD Juara Bandung, kayak gitu. Terus dari berbagai komunitas lainnya. Dan kemudian ada dari komunitas difabel juga, kayak gitu. Pada dasarnya mereka setiap tahun ikut berpartisipasi dalam kegiatan Art Braga. Baik, baik. Nah, untuk yang dipamerkannya sendiri nih Pak, apakah hanya lukisan saja atau ada juga yang dipamerkan lainnya? Kalau untuk pameran seni rupa anak dan difabel, ada karya lukis sama karya patung. Tapi di luar program pameran anak ini juga kita punya program-program pameran lainnya dan pertunjukan. Seperti misalnya nanti tanggal 23 September itu ada pembukaan pameran seni rupa para perempuan di Indonesia. Jadi ada berbagai perupa-perupa dari berbagai daerah yang ikut gabung meramaikan Art Braga. Nah, terus kemudian tanggal 9 ini ada workshop, 9 September ada workshop sastra sampai tanggal 20 di Lima Rasa. Kalau yang pameran seni rupa perempuan di Pape Hotel. Terus kemudian ada pertunjukan musik tanggal 29 September, musik indie itu di Braga Sky, termasuk blues, musik blues. Nah, kemudian nanti dilanjut tanggal 1 Oktober ada musik jazz. Kita lagi rencananya sih di Gasblok. Terus kemudian tanggal 5 Oktobernya balada. Namun tanggal 25 September sampai tanggal 5 Oktober itu ada pameran seni rupa instalasi dari berbagai komunitas perguruan tinggi dan sekolah di Kota Bandung. Di tempatnya di GPK. Terus kemudian ada juga pameran fotografi nanti di Gelora Cafe. Jadi itu semua di kawasan Braga. Kegiatannya seperti itu. Betul. Dan itu dilaksanakan setiap bulan September karena kami menetapkan September sebagai bulan kesenian. Bulan kesenian ya. Berarti dari September sampai Oktober ini banyak sekali ya Pak kegiatan di Kota Bandung, ya. Khususnya di bidang kesenian, seperti itu. Wah,
jangan lupa ya saksikan Wargi Bandung untuk menyaksikan berbagai kegiatan yang tadi Bapak sebutkan. Ya. Nah, berarti ini pameran yang kedua ya Pak? Pameran yang kedua. Untuk ininya setiap tahun? Setiap tahun. Setiap tahun di bulan September. Baik, berarti untuk baru dimulainya itu baru tahun kemarin Pak? Baru tahun kemarin. Dan kita mencoba ikut meramaikan bulan September selain bulan kesenian juga bulan jadinya Kota Bandung. Jadi Kota Bandung. Ya. Baik, iya Pak. Ya ini apa saja sih Pak manfaat kesenian khususnya untuk anak-anak nih? Tentu pertama yang manfaatnya buat mereka apa ya, mengeksplorasi otak kiri otak kanan mereka ya, itu yang penting. Yang kedua, membangun jejaring di antara mereka, di antara anak-anak. Jadi tidak ada batas. Anak-anak dari Bandung wilayah selatan dengan Bandung wilayah barat, wilayah timur itu bisa kumpul bareng-bareng, bahwa mereka itu, bahwa Bandung itu milik, seolah-olah ya milik bersama mereka. Jadi tidak ada batas gitu, kayak gitu. Itu manfaatnya dari aspek sosial, manfaatnya dari aspek psikologi. Mereka jadi tidak ada apa ya, bebas gitu ya, mengeksplorasi pikirannya, imajinasinya. Betul. Ya seperti itu. Terus kemudian manfaat finansialnya pasti tentu ada ya, berdampak, karena tempo hari juga kunjungan tamu yang datang ke pameran ini, sekali pembukaan aja sampai 300 peserta orang yang datang dari berbagai daerah gitu. Itu yang datang ke sini. Artinya kan itu dengan secara tidak langsung mereka akan memberikan dampak pada ekonomi di Kota Bandung ya, karena misalnya mereka nginep di sini segala macam kayak gitu. Iya. Seperti itu. Iya. Tapi Pak, bagaimana sih cara mengenalkan seni pada anak, khususnya yang baru sekitar umur 2 tahun, 3 tahun mungkin? Barangkali ada tips dari Bapak? Cara memperkenalkannya ya tentu kita mengadvokasi langsung ya ke sekolah, ke komunitas, bikin acara workshop gitu ya. Bagaimana kemudian membuat karya seni itu jangan ditakutin gitu ya. Apakah dia berbakat atau tidak berbakat, pada dasarnya sama saja. Yang penting ada kemauan dan keberanian. Nah, bagaimana menciptakan rasa keingin belajaran dari peserta anak-anak ini ya, untuk belajar menggambar ya. Itu kalau misalnya diajak bareng-bareng, mereka pasti mau, mereka mau. Dan ternyata mereka setelah menggambar, ternyata bisa kayak gitu ya. Pada dasarnya membangun keberanian dari mereka itu penting. Itu aja dulu, nanti soal teknis segala macam itu nanti mengikuti. Mengikuti, yang penting dikenalkannya dasarnya seperti itu ya Pak. Iya. Nah, untuk pengunjung sendiri nih sih Pak, bagaimana sih dari atensi atau mungkin apakah ada perhatian dari warga asing barangkali? Oh iya, tempo hari aja kita kunjungan tamu tuh dari dari Eropa tuh ada ya, ada dari Irlandia tempo hari ke sini, terus kemudian dari Belanda juga ada yang datang ke sini lihat pameran, terus kemudian dari Hongaria juga ada, dari Cina, Jepang, banyak yang datang ke sini ya, mengapresiasi karya-karya pameran ini. Anak-anak dan difabel, dan mereka sangat terharu ketika mereka melihat karya-karya teman-teman difabel ya. Dengan keterbatasannya mereka mampu berekspresi seperti itu ya. Itu semacam penghargaan banget ya dari Art Braga kepada teman-teman difabel. Jadi kita memberikan ruang kebebasan berekspresi buat anak-anak difabel. Itu yang membuat daya tarik buat teman-teman dari turis-turis asing ya, seperti itu. Baik. Untuk tempatnya sendiri Pak di sini, apakah terbuka untuk umum, dan bagaimana agar bisa belajar atau mengikuti kesenian di sini? Ini Rumah Seni Roti ini sebetulnya digagas oleh almarhum Abah Roti itu ya, selain emang kepentingannya ada bisnis ya, bisnis seni, juga ada aspek edukasi yang dia bangun gitu, yang almarhum bangun, sehingga kemudian ruangan ini bisa jadi tempat pembelajaran bersama ya dari berbagai seniman. Jadi di ruangan ini tuh tidak hanya dari pihak mereka pemilik seni, pemilik ruangan, tetapi juga siapa saja boleh diskusi di sini, boleh bereksplorasi di sini, seperti itu. Sehingga kemudian si Abah Ropi ini semacam membangun sebuah kultur di kawasan Jalan Braga ini, bahwa kawasan ini seperti
harus menjadi kawasan para seniman. Seniman ya, khususnya di bidang perlukisan juga ya Pak di sini. Nggak hanya lukis, sebetulnya seni-seni tradisi juga ada. Oh, di sini juga ada Pak. Ya. Apa saja ada, barangkali boleh ada di disebutkan? sini tuh ada kaca visuling, ada juga ada juga biola ya, violin. Di sini juga ada tadi kalau ada teman-teman warga Bandung yang ingin belajar kacapi, belajar violin bisa di sini juga. Bisa di Kebetulan sini. Di sini ada ahli-ahlinya kayak gitu. Iya, ada gurunya gitu Iya, ya Pak. iya. Baik. Nah, untuk jam operasionalnya ini Pak, ini dari pukul berapa sampai tutupnya pukul berapa? Standar sih dari jam 10 di sini, 10 sampai jam 10 malam, pagi sampai jam 10 malam. Baik. Setiap hari Pak, Sabtu Setiap Minggu hari. buka? Setiap hari buka ya. Iya. Untuk Bapak sendiri standby setiap hari atau bagaimana? Kalau saya kebetulan lagi ada program Art Braga, jadi saya ya selama ada kegiatan Art Braga ya saya tiap hari ke sini. Tiap hari. Tapi Baik. kalau setelah beres Art Braga ya saya seperlunya aja datang ke sini. Seperlunya. Tapi ada yang standby selalu ya Ada Pak ya? standby, yaitu dari keluarga almarhum Abah Ropi. Baik. Nah, dalam waktu dekat nih Pak, apakah ada yang akan dipersiapkan atau akan ada yang dipertontonkan dalam waktu dekat barangkali? Yang dalam waktu dekat itu kita akan ada workshop sastra ya. Workshop sastra tanggal 9 September. Terus kemudian nanti dari workshop itu hasil karyanya akan dipentaskan. Apakah itu jadi bentuk pembacaan puisi atau misalnya pertunjukan monolog seperti itu, atau musikalisasi puisi atau performance art. Itu nanti tanggal 9 sampai tanggal 20. Itu yang waktu dekat, yang setelah pameran anak-anak ini nanti ada keberlanjutan gitu. Seperti itu. Iya. Sastra. Iya. Berarti itu tempatnya juga di Braga ya Pak? Di kawasan Braga. Di kawasan Braga. Di Marasa ya, di Iya. Marasa. Dan tadi acara-acara atau program yang Bapak sebutkan itu tidak jauh dari Braga juga ya Pak, yang jazz, yang itu. Semua ada di kawasan Braga. Wah, hebat sekali. Nah, terakhir nih Pak, boleh barangkali ajakan untuk wargi Bandung bagaimana terus membudayakan kesenian khususnya di Kota Bandung. Silakan. Ya, sebetulnya kan Bandung ini dilingkungi selain bebukitan yang indah gitu, pegunungan yang indah, juga banyak perguruan tinggi yang banyak sekali di wilayah Bandung ini, dan banyak juga komunitas-komunitas seni di Bandung. Jadi kesenian itu tidak bisa dinafikan dari ruang lingkup kehidupan di Kota Bandung ya. Dan Kota Bandung sendiri sebetulnya juga kita tidak punya sawah, tidak punya laut gitu. Betul, ya. betul. Yang kita punya itu kreativitas Iya, gitu betul, ya. betul. Itu saya berharap semua warga Kota Bandung coba terus mengeksplorasi kreativitas, sehingga kemudian benar-benar ini Bandung ini sebagai kota kreatif, kota seni, sehingga dan itu akan berdampak secara langsung, saya yakin kalau teman-teman kreatif akan berdampak pada nilai-nilai ekonomi di masyarakat seperti itu. Betul. Jadi harus bisa menjadikan jantungnya Kota Bandung tuh kesenian ya Pak ya. Kreativitas. Betul, kesenian. betul. Itu yang salah satunya bikin saya jatuh cinta kepada Bandung tuh keseniannya Pak. Iya, Bapak, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih ya atas informasi-informasinya, atas ngobrol-ngobrolnya, dan ajakan juga untuk warga Bandung agar terus bisa membudayakan kesenian-kesenian khususnya di Kota Bandung ini. Ya, saya dengan Kursita dan Bapak dengan Rahmat Jabaril. Iya, Bapak Ketua Dewan Kesenian Kota Bandung. Kami pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.